persamaan matematika dari sejumlah data, gitu ya. Jadi kalau membuat persamaan, nah ini diantaranya menggunakan regresi. Oke, regresi ini ada beberapa macam ya. Mungkin kalau di Excel pernah melihat ya, ada trend lain, nah itu ada regresinya, ya ada regresi linear, eksponensial, perpangkatan, polinomial, ya ada apa lagi ya? Ya perpangkatan itu power ya, power regression, ada logaritmik ya, regresi logaritmik itu. Kalau di Excel nanti bisa dicek. Nah, untuk hari ini akan dijelaskan hanya dua saja, yaitu regresi linear dan regresi eksponensial. Tuh. Nah, untuk yang regresi linear, nanti menghasilkan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Ya. A-nya itu adalah apa namanya, titik potong dari garis lurus atau kurva terhadap sumbu Y. Dan B itu adalah kemiringan atau slope. Itu ya. Oke, ini udah biasalah ya, udah tahu pasti. Kemudian untuk eksponensial, nah di sini ada apa namanya, natural logaritmik ya, fungsi eksponen ya. Kalian udah tahu ya. Jadi mirip dengan log ya. Kalau log itu kan, kalau log 10 itu kan berapa? 1 ya. Tapi kalau eksponensial, nah ini jadi 2,7 sekian gitu. Oke. Nah ini bentuknya Y sama dengan A eksponen kemudian pangkat BX ya. B-nya ini konstanta. Nah, X-nya ini variabel bebas ya. Y ini variabel terikat. Artinya Y ini yang di sumbu X dan Y ini sumbu Y. Oke. A ini juga konstanta. Nah, ini untuk yang regresi perpangkatan dan polinomial. Oke lah, kita lanjut saja. Nah, dalam perminyakan ya kita tahu ada korelasi-korelasi ya. Di antaranya adalah misalnya ya menentukan viskositas ya sebagai fungsi temperatur atau tekanan ya. Juga fungsi dari apa namanya, spesifik gravity gitu. Oke lah, ini nanti 3 variabel bebas itu sebenarnya bisa kita gunakan regresi multiple linear atau non linear gitu ya, regresi multiple. Kalau ini kan kita bicaranya hanya satu variabel bebasnya saja, x-nya satu ya, tapi bisa juga dia fungsi temperatur, fungsi tekanan, fungsi apa namanya, spesifik gravity itu. Nah, misalnya juga menentukan kelarutan gas atau RS ya, itu fungsi dari tekanan. Ya, kalau kita tahu untuk kondisi apa namanya, tidak jenuh atau unsaturated atau tekanan di atas bubble point pressure, maka kelarutan gasnya itu konstan. Nah, apabila tekanannya di bawah bubble point pressure, nah itu maka dia akan berbanding lurus ya dengan tekanan. Makin tinggi tekanan, kelarutannya makin besar. Artinya kalau tekanan reservoirnya turun ya kelarutan gas atau gas yang terlarutnya berkurang karena dibebaskan gitu ya. Gasnya dilepaskan yang tadinya terlarut. Oke. Untuk regresi linear, nah ini persamaannya atau gambarnya seperti ini. Misalkan kita mempunyai sejumlah data ya. Di sini ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data ya. Dari 6 data ini kita ingin apa namanya? Membuat korelasi. Ya, data ini mungkin dari laboratorium ya atau dari hasil pengukuran di lapangan misalnya gitu. Kita ingin membuat persamaan. Nah, kita plot ya tentunya kalau di Excel itu kita
buat dulu inputkan datanya di kolom X dengan Y, kemudian kita buat gambar ya grafik pakai scatter ya. Scatter X Y. Nah, kalau kita klik kanan di salah satu titiknya, maka dia akan muncul tren lain ya. Kemudian kita pilih regresi linear. Nah, dia muncul garis itu ya, kurva korelasi ya. Persamaannya Y sama dengan A ditambah BX, di mana A-nya adalah titik potong sini terhadap pada sumbu Y, dan B-nya adalah kemiringan. Ya, kemiringannya itu bagaimana? Nah, kemiringan itu bisa kita ambil dua titik ya, dua titik yang terletak pada garis lurus ya, bisa dari data yang ada atau atau kita buat titik baru. Misalnya kalau data yang ada dari sini dengan sini, ya kan? Nah, B itu adalah delta Y dibagi dengan delta X ya, berarti selisih Y-nya berapa antara ini dengan ini? Berarti ini dikurangi ini. Y4 dikurangi Y1, ya kan? Dibagi dengan delta X. Delta X-nya dari sini ke sini, berarti X4 dikurangi X1. Nah, jadi B itu sama dengan Y4 dikurangi Y1 per X4 dikurangi X1. Tuh. Oke ya. Nah, itu B-nya, itu dan tadi A-nya. Nah, dari garis lurus ini ya, kita lihat seberapa garis atau model atau korelasi itu mewakili data, gitu ya. Nah, seandainya garis itu melintasi seluruh data, ya maka itu berarti korelasinya sangat mewakili data. Itu ya, korelasi yang dibuat itu sangat mewakili data. Itu. Nah, seandainya kurva atau garis itu melintasi seluruh data, ya tepat melintasi seluruh data, maka kesalahannya menjadi 0. Ya, nanti ditandai dengan koefisien korelasi ya, atau R sama dengan 1, atau R kuadrat korelasi koefisien determinasi ya, sama dengan, atau R kuadrat sama dengan 1. Itu kalau garisnya atau kurvanya melintasi seluruh data. Nah, tapi untuk kasus ini kita lihat ini tidak seluruh data dilintasi oleh garis lurus ya. Berarti ada penyimpangan korelasi terhadap data. Nah, misalnya yang ini ya, nah ini kan datanya lebih rendah dari korelasinya ya. Ini negatif ya kan, yang ini 0, ini 0. Nah ini errornya ini positif gitu ya. Jadi di sini ada diferensial atau perbedaan ya antara data dengan korelasi untuk harga X yang sama ya. Di sini berarti di sini Y-nya Y5 katakanlah, nah di sini ada Y5 aksen ya. Maka selisihnya untuk data ini terhadap korelasi adalah selisih antara Y5 dengan Y5 aksen. Gitu. Oke, atau dari sini Y5 dengan FX5. Nah, ini FX5 ya. Oke. Ini semua data apa namanya? Dengan korelasi ini mempunyai selisih, mempunyai error. Ya, bisa 0 atau lebih, atau positif atau negatif. Tuh. Oke. Nah, sekarang semua kesalahan atau penyimpangan antara data dengan korelasi ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ini. Nah, regresi ini ya, regres ini adalah untuk mencari korelasi yang penyimpangannya paling kecil. Itu ya, penyimpangannya paling kecil. Nah, coba bayangkan kalau apa namanya? Grafiknya itu garis lurusnya ya. Garis lurusnya misalnya nah, kalau narik garisnya di sebelah sini. Nah, penyimpangannya bagaimana?
Lebih besar atau lebih kecil terhadap data? Halo? Ya. Ya, Dharma Setiawan bagaimana penyimpangannya, lebih kecil atau lebih besar kalau garisnya Lebih yang besar, hijau ini? Pak. Plus. Pinter ya. Pinter sekali ya. Nah, sekarang kalau korelasinya seperti ini, misalnya ada yang buat data juga korelasinya seperti ini. Nah, gimana ini penyimpangannya? Kurva yang atau garis yang ini. Terhadap data bagaimana penyimpangannya? Ya, penyimpangannya bagaimana? Apakah harus Dharma Setiawan lagi yang menjawab? Oke, Dharma, bagaimana Dharma? Tergantung titiknya, Pak. Nah, untuk yang ini ya, kalau di total tergantung titiknya betul. Nah, tapi kalau di total bagaimana? Dengan dibanding dengan yang hitam nih, yang hijau yang ini. Penyimpangan totalnya bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil? Menurut saya lebih besar, Pak. Soalnya Ya, yang... betul. Nah, ini Ya. pinter 2 kali ya. Tadi pinter sekali, pinter 2 kali sekarang. Nah, kalau saya buat lebih seperti ini, garis lurusnya, lebih besar lagi penyimpangannya ya. Artinya, nanti garis ini akan menuju, mengarah ke penyimpangan yang paling kecil. Gitu ya. Jadi regresi itu dia otomatis mencari kurva yang penyimpangannya paling kecil. Gitu. Oke. Nah, tadi cara mencari penyimpangan bagaimana? Yaitu, nah ini masing-masing titik kita selisihkan dengan kurva pada X yang sama. Ya. Tadi kurva pada X yang satu ini, berarti antara titik ini dengan garis di sini dengan X yang sama nih. Demikian juga dengan ini, untuk data dengan garis atau kurva pada X yang sama. Dan selanjutnya. Nah, ini kita kuadratkan ya. Kenapa dikuadratkan? Karena ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Nah, nanti kalau tidak dikuadratkan bagaimana? Ya nanti malah mengurangi kan? Seharusnya selisihnya besar, jadi malah habis gara-gara yang satu di sini, yang satu di bawah kan? Jaraknya sama, gitu kan? Yang satu positif, satu negatif, dijumlahkan jadi habis. Maka itu perlu dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan berarti dia akan positif semua penyimpangannya. Nah, itu baik positif maupun negatif, nah, besarnya bisa dibedakan gitu ya, atau bisa dijumlahkan. Oke. Nah, kemudian ini bentuk regresinya ya, kita ingin mencari juga konstanta A dengan B. Bagaimana? Nah, oke, di sini A dan B harus dibuat sedemikian rupa hingga atau agar ya, D kuadratnya menjadi minimum. Nah, sehingga D2 DD ya. Do D kuadrat, nah saya sebut saja do, per do A sama dengan 0. Atau do D kuadrat per do B sama dengan 0. Nah, ini kita set demikian. Oke, sehingga kita bisa mencari ya A dengan B-nya itu bagaimana. Nah, ini kan diturunkan ya terhadap A ini. Yang satu diturunkan terhadap B. Kayak udah bisa ya kalau menurunkan persamaan. Nah, sehingga persamaan akhirnya untuk mencari B adalah seperti ini, slope, dan untuk mencari A adalah seperti ini. Nah, untuk B, ini kita lihat nih, ini N itu adalah jumlah data. Ya, jumlah data. Di sini datanya ada berapa? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti ini N-nya 6. Ya. Sigma XI dikali YI. Ya. Jadi maksudnya XI dikali YI-nya tuh kita kalikan dulu tiap data itu. Antara X-nya dengan Y-nya. Kemudian ditambah
X1Y1 ditambah X2Y2 ditambah X3Y3 sampai X6Y6. Kita jumlahkan. Ya, sigma itu menjumlahkan perkalian antara nilai X dengan Y untuk masing-masing titik. Nah, misalnya Y dan X di sini berapa? Ya, misalnya X-nya nih 2 misalnya, Y-nya nih 3. Ya, maka X1Y1 sama dengan 6. 2 dikali 3. Nah, untuk ini misalnya X-nya 6 misalnya ya. Y-nya 4. Nah, berarti X2 dikali Y2 sama dengan 24. Ya, berarti 6 ditambah 24, ditambah berapa lagi, tambah berapa lagi, tambah berapa lagi. Ya, oke. Maka di sini kita jumlahkan, dikali dengan jumlah data, yaitu 6. Dikurangi sigma X, jumlah nilai X dari masing-masing data. Ya, misalnya tadi kan ini 2 misalnya. Ini misalnya 6. Ini misalnya 9. Nah, berarti 2 ditambah 6 ditambah 9 ditambah berapa, tambah berapa, tambah berapa. Itu sigma X. Karena nilai X-nya ya. Nah, demikian juga dengan nilai Y. Nah, ini Y-nya berapa? Ya, ini misalnya Y-nya tadi 3, ini Y-nya 4, ini misalnya Y-nya 6, ya, 8, dan seterusnya. Ya, maka di sini 2 dikali 4, dikali 6, dikali 8, kali 11 misalnya gitu, kali 12. Itu ada kita jumlahkan ya. Sorry. Sigma ya, sorry. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 12. Nah, itu sigma jumlah dari harga nilai Y dari masing-masing data. Gitu ya. Kita jumlahkan ini. Ini kita jumlahkan dibagi. N itu jumlah data yaitu 6. Nah, di sini X kuadrat kita sigma. Sigma dari X kuadrat ya. Artinya X-nya ini dari masing-masing data, nilai X-nya kita kuadratkan dulu, kemudian kita jumlahkan. Ya, misalnya ini tadi 2 kan, berarti 2 kuadrat, ditambah ini 6 ya tadi ya. Berarti 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat, ya. Ditambah 9 kuadrat misalnya ya, dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan. Oke. Sedangkan yang ini kita jumlahkan dulu, X-nya baru dikuadratkan. Ya, beda ya. Berarti ini tadi 2 ditambah 6 ditambah 9 ya, ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15. Berapa? Baru dikuadratkan. Itu ya. Baru dikuadratkan. Tuh, kalau ini dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Tuh. Oke. Kalau harga B sudah dapat ya dari rumus ini. Nah, maka kita tinggal memasukkan nilai B itu ke persamaan ini untuk mendapatkan A ya. Jadi A-nya itu adalah Y rata-rata dikurangi B yang udah dihitung dari sini dikali X rata-rata. Nah, gitu ya. Rata-rata dari data gitu. Ini kan X-nya tadi ada berapa nih? Ada 2, 6, 9 dan sebagainya ya. Itu dirata-ratakan seluruh data. Y-nya juga B-nya hitung dari sini dapat A-nya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau menghitung penyimpangan ya, atau koefisien korelasi. Nih, R koefisien korelasi. Ya, nilainya antara 0 atau min 1 sampai 1. Nilainya ya, antara min 1 sampai 1. Oke, di sini nilainya 0 sampai 1 nih, dikuadratin semua ya. Oke lah. Nah, semakin mendekati 1, semakin korelasinya itu mewakili data. Nah, tadi ya, seperti sudah saya sebutkan, kalau R-nya sama dengan 1, berarti korelasinya melintasi seluruh data. Nah, sampai ini 0. Makin kecil, makin mendekati 0, berarti
kurvanya itu semakin tidak mewakili data yang tadi saya gambarkan ya. Misalnya gambarnya mana? Misalnya saya gambar nih. Salah pencet ya nih. Nah, sebentar. Pas dulu. Oke, tadi saya gambar tuh begini ya. Ini R-nya akan kecil. R-nya akan mendekati 0. Gitu. Kalau yang kayak gini kan bagus nih, mendekati 1 nih R-nya. Tuh, semakin mewakili data. Kalau ini, ataupun gimana gitu ya, ke sana tambah jauh aja. Tuh ya, semakin jauh. Nah, untuk menghitung R di sini pakai rumus ini. Oke ya, ini sigma ini udah tahu ya caranya ya. Berarti Y dari masing-masing data, katakannya Y1 ya. Y1 tadi berapa? Y1 tadi 3 ya di sini. Y1 3 dikurangi Y rata-rata. Ya, Y rata-rata ini dari semua. Y ini tambah ini tambah ini tambah ini bagi 6. Itu Y rata-rata ya. Nah, berarti Y1 dikurangi Y rata-rata ya. Nah, dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y rata-rata dikuadratkan ditambah Y3 dikurangi Y rata-rata dikuadratkan ditambah dan seterusnya sampai ditambah Y6 dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Dijumlah semua, nah itu DT kuadrat. Kemudian D kuadrat. Ya, D kuadrat sama dengan sigma Y, I, data ke I, dikurangi A, dikurangi B, X. Berarti A dengan B-nya udah kita ketahui ya. Ini Y1, ini X1 misalnya ya. Tadi Y1 3 ya. Dikurangi A-nya berapa, dikurangi B, dikali X1-nya 2 tadi. Kita kuadratkan. Ditambah Y2 dikurangi A dikurangi B. X2 dikuadratkan. Ditambah Y3 dikurangi A dikurangi B X3 dikuadratkan. Sampai Y6 dikurangi A dikurangi B dikali X6 kita kuadratkan. Nah, itu adalah D kuadrat. Maka nilai R sama dengan, nah ini DT kuadrat yang udah dihitung di sini, dikurangi D kuadrat yang dihitung di sini, dibagi dengan DT kuadrat ini. Kita akarkan, dapatlah R. Gitu ya. Nah, ini nanti ada contoh soal ya. Nah, untuk koefisien determinasi, ada koefisien korelasi dan determinasi. Koefisien determinasi itu berarti R kuadrat. Ya, R-nya kuadrat. Oke. Kita lihat di sini. Contoh soal ya. Ini ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data ya. Ada 10 data. Data pertama X-nya 4, Y-nya 30. Data kedua X-nya 6, Y-nya 18 dan seterusnya sampai ke data 10. X-nya 28, Y-nya 8 ya. Nah, di sini kita akan mencari ya persamaannya yang mewakili data ini, yang paling mewakili data ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita buat tabel dulu. Nah, tabel ya nih. 10 data, X dengan Y-nya kita tulis. Kalau di Excel enak ya nih. Buat di Excel. Nah, ini kolom keempat nih. Berarti X dengan Y. Ya. X1, Y1, X2 dikali Y2, X3 kali Y3, dan selanjutnya. 120 dapatnya dari 4 dikali 30. 108 dari 6 dikali 18. Nah, 224 didapat dari 28 dikali 8. Nah, untuk kolom yang kelima nih, X-nya kita kuadratkan dari masing-masing data.
16 itu dari 4 kuadrat, 36 dari 6 kuadrat, 64 dari 8 kuadrat, dan seterusnya. Sampai 784 dari 28 kuadrat. Nah, kemudian kita cari Y dikurangi Y rata-rata. Nah, Y rata-rata ini dicari dulu nih. Ya, caranya gimana? Ya udah tinggal jumlah ini. 186 ya, kita jumlah Y-nya dibagi dengan jumlah data 10. Nah, berarti Y rata-ratanya ini 18,6. Itu ya. Jadi untuk mencari ini bagaimana? Nah, ini berarti Y dari data ke 1, misalnya YI, ya, data ke I-nya 1, dikurangi Y rata-rata. Nah, data ke 1 ini 30 dikurangi 18,6 dikuadratkan, dapatlah ini. Itu ya. Untuk yang ini, 18 kuadrat dikurangi 18,6. Berapa dikuadratkan ya? Berarti 0,6 dikuadratkan sama dengan 0,36. Ya, dan seterusnya nih. Sampai ke sini, ini didapat dari 8 dikurangi 18,6, kita kuadratkan ya. Itu 112,36. Nah, di sini kita jumlahkan, dapatlah ini. Kemudian yang ini juga kita lakukan. Y dari data ke I dikurangi A dikurangi B. X data ke I. Nah, tentunya sebelum kita ke kolom ini, kita kerjakan dulu tadi. Kita hitung dulu B dengan A-nya. Ya, B-nya berapa? Tadi pakai rumus yang tadi. Kemudian dari B kita inputkan ke persamaan untuk menghitung A. Itu ya. Oke. Sini kita kuadratkan dari masing-masing data nih, dari Y1, X1, Y2, X2 sampai Y10, X10 dikuadratkan, kemudian dijumlah semua, hasilnya ini. Nah ini tadi X kuadrat, caranya kita jumlahkan seluruh nilai X dibagi dengan jumlah data 10. Demikian juga dengan nilai Y, kita jumlahkan seluruh data, nilai Y dari seluruh data dibagi 10, atau jumlah data. Nah, untuk mencari X rata-rata nih, berarti jumlah nilai X dari seluruh data dibagi dengan jumlah datanya 10. 15,2, Y-nya 18,6. Tuh. Ya. Nah, kemudian X rata-rata dan Y rata-rata dapat, kita cari B. Nah, B ini kita masukkan aja rumusnya, dapatlah ini. Kemudian dari sini kita cari A. Kita cari A ya. Kita masukkan ke sini. Y rata-rata 18,6. X rata-rata 15,2. B-nya ini. Maka kita bisa cari A-nya. Ya. A-nya adalah ini. Nah, sehingga kita masukkan persamaannya jadi ini. Ya, ini A-nya, ini B-nya, ini X-nya. Ini persamaannya ini. Y sama dengan A dikurangi BX. A-nya, ini B-nya yang sudah dicari. Ini variabel bebas, variabel terikat. Kemudian DT kuadrat dan D kuadrat kita cari, maka diperoleh koefisien korelasi. Ya. Nah, koefisien korelasi itu kita bisa perkirakan aja ya. Kalau 0,7 itu bagus atau tidak, itu ya. Ya, sebetulnya relatif ya. Relatif. Nah, kalau di atas 0,5 berarti dia udah punya arah ya. Antara ada kesesuaian antara korelasi dengan data. Nah, tapi kita kalau sebut bagus itu ya 0,9 ke atas lah gitu ya. 0,9 sampai 1 itu bagus ya. Nah, kalau di bawah itu ya cukup lah ya, dari 0,75 sampai 0,9 itu cukup gitu ya. Nah, kalau kayak begini ya berarti ini
masih belum memuaskan, gitu ya. Kalau tidak memuaskan ya kita cari dengan ternyata regresi linear ini hanya bisa 0,7 ya. Maka kita cari dengan regresi yang lain ya, yang eksponensial ataupun yang power atau yang logaritmik atau regresi polinomial gitu. Ya mungkin dengan regresi lain nilainya lebih baik. Nah, kita pilih yang R-nya tertinggi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai regresi linear? Pak ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang memuaskan tadi nilainya berapa tuh, Pak? 0,9 ya. 0,9 ke atas ya, Pak? Iya, itu kata saya loh. Ya, bukan nanti kamu cari di buku lain nilainya bukan segitu. Itu hanya kalau menurut saya gitu ya. Oh iya, Menurut Pak. saya ini kalau 0,9 ke atas itu bagus gitu. Ya, baik, Pak. Kalau 0,7 sampai 0,9 atau 0,75 itu cukup lah gitu. Cukup. Nah, artinya kalau seandainya masih di bawah 0,9, ya kita coba pakai regresi yang lain, yang linear. Kalau linear hanya dapat sampai segini, mungkin yang lain bisa lebih tinggi gitu. Oke, itu aja ya. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ya. Oke, kalau belum ada kita lanjutin lagi ya. Nah, setelah ini, oh ya kemarin presentasi sampai kelompok berapa ya? Baru kelompok 2 ya? 2 atau 3 ya? 2, Pak. Sampai 2 ya? Yang kelompok 3 kapan mau presentasi? Hanya ngomong aja ya, pokoknya presentasi. Tugasnya udah diberikan ya ke saya ya, kalau tidak salah. Kelompok 3 atau kelompok berapa tuh yang memberikan ke saya? Tugas presentasi. Oke, kelompok 3, siapa yang mau presentasi? Atau kapan? Supaya ada nilainya. Ya, kalau tidak ada nilainya tuh. Tugasnya ya. Nah, tugas itu tinggi. Oke, kalau soal bagus atau jelek ya itu relatif lah ya. Jadi tugasnya harus dikerjakan. Itu. Ada yang belum ke bagian kelompok tugas? Ada yang belum masuk kelompok? Di sini ada yang belum masuk